Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 perpindahan massa ingin mempresentasikan tugas kelompok dari Bu Silvi berupa difusi dalam tabung dengan perubahan panjang jalur. Pertama-tama, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satrio Hadilaw Andoro dengan NIM 211420032. Dengan selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Polal Belafui, NIM 2015-2050. Selanjutnya, Halo, kenalin aku Afifah Sherina dengan NIM 211420055. Selanjutnya, Saya Yunikati Horatonisa dengan NIM 211420044. Selanjutnya, Dan saya yang terakhir, Nasabida Asar Asanti dengan NIM 211420047. oke, untuk tugas kelompok berupa difusi dalam tabung dengan perubahan panjang jalur. Untuk soalnya berupa difusi uap air dalam tabung sempit seperti pada contoh 6.2 dengan kondisi yang sama. Namun, seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.2a pada waktu T tertentu. Ketinggiannya berupa Z meter dari atas. Karena terjadinya difusi, level air turun perlahan. Turunkan persamaan untuk waktu akhir TF agar level turun dari titik awal Z0 menjadi M pada T sama dengan 0 ke ZF pada T sama dengan TF per second. Dengan asumsinya berupa kondisinya pseudo steady state karena levelnya turun secara perlahan. Saat waktu bertambah, panjang jalur difusi Z ikut bertambah. Nah, untuk hasil akhirnya berupa waktu evaporasi itu TF sama dengan Rho A atau dikali RT dikali PBM buka kurung ZF kuadrat dikurangin Z0 kuadrat per 2M A dikali DAB dikali P dikali PA1 min PA2. Nah, untuk rundownnya akan dijelaskan oleh yang lain selanjutnya. baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan soal yang telah dibacakan Satrio tadi, dapat diketahui bahwa Z0 sama dengan konstanta, T0 sama dengan 0 sekon. 0 sekon di sini karena Z-nya belum mengalami difusi, ZF-nya juga berupa konstanta, untuk TF-nya merupakan yang dicari. Dan akan didapatkan hasil akhir dengan satuan second. Untuk penyelesaian sendiri, yang pertama kami menggunakan persamaan hukum Fick. Digunakan persamaan ini karena difusi sendiri berdasarkan pada hukum Fick. Untuk persamaan umumnya adalah C bintang A sama dengan min DAB dikali DCA per DZ. Di sini kami menggunakan persamaan hukum gas ideal karena difusi ini terjadi pada tekanan 1 atm. Oleh karena itu kami menggunakan hukum gas ideal dengan persamaannya adalah PP sama dengan nRT. Untuk mencari konsentrasi dapat dicari dengan N per V atau sama dengan C sama dengan P per RT. Apabila kita akan mencari konsentrasi ZA, maka CA sama dengan PA per RT. Sehingga jika disubstitusikan ke dalam rumus DCA per DZ ini menjadi DPA per RT DZ, sehingga didapatkan rumus akhir C bintang A sama dengan sehingga didapatkan persamaan akhir C bintang A sama dengan min DAB dikali DPA per RT DZ. Ini merupakan persamaan nomor 1. Setelah mendapatkan persamaan tersebut, kemudian kami melakukan persamaan umum difusi gas A dan B dengan konveksi. Diperoleh Na sama dengan C bintang A plus Ca dikali dengan Bm menjadi persamaan 2. Kemudian kami memisahkan N adalah flux konvektif total dari seluruh aliran relatif terhadap titik stasioner. Maka N sama dengan C kali Vm. N sendiri ini merupakan N total, sehingga kami dapat menuliskannya menjadi Na plus Nb sama dengan C kali Vm.
Sehingga didapatkan nilai VM-nya adalah NA. Ini seharusnya plus. Jadi NA plus NB per C sama dengan jadi persamaan nomor 3. Setelah itu, dapatkan nilai NA sama dengan C bintang A plus CA kali VM. VM di sini kami menggantikannya dengan nilai yang telah kami dapatkan sebelumnya menjadi C bintang A plus CA dikalikan dengan NA plus NB per C. Sehingga didapatkan persamaan akhirnya adalah C bintang A plus CA per C dikalikan dengan NA plus NB didapatkan persamaan nomor 4. Jika dengan menggunakan rumus PV sama dengan LRT, maka diperoleh N per V sama dengan PRT, P per RT sama dengan C. Apabila mencari konsentrasi zat A, maka diperoleh rumus PA sama dengan R per T. Sehingga jika disubstitusikan ke dalam persamaan 4, diperoleh nilai NA sama dengan C bintang A, CA plus CA per C dikalikan dengan NA plus NB sama dengan C bintang A plus PA per RT. PA per RT ini merupakan nilai dari CA dikalikan dengan RT per P. Di sini bentuk awalnya adalah nilai dari CA sendiri merupakan PA per RT dibagi dengan nilai C sendiri adalah P per RT. Di sini kami menggunakan bentuk perkalian dengan cara PA per RT tetap. Untuk bentuk P per RT-nya kami balik menjadi bentuk RT per P supaya bisa dicoret RT yang di sini dengan RT yang di sini. Sehingga diperoleh persamaan akhirnya adalah C bintang A plus PA per P dikalikan dengan NA plus NB menjadi persamaan nomor 5. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nastafida. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Nisa. Selanjutnya, mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 5, di mana persamaan 5 diketahui NA sama dengan C bintang A plus PA per P dikali NA plus NB. Di sini C bintang A sudah diketahui di persamaan 1, yaitu nilainya min DAB dikali DPA per RT DZ. Jadi nilai NA sama dengan min DAB kali DPA per RT DZ ditambah PA plus PA min P PA per P dikali NA plus NB. Nah, di sini NB-nya sama dengan 0 karena non-diffusing ZB. Selanjutnya dipindah ruaskan menjadi NA min PA per P dikali NA sama dengan min DAB dikali DPA per RT DZ. Kemudian NA dikali 1 min PA per P sama dengan min DAB dikali DPA per RT DZ. Kemudian 1 min PA per P-nya dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi NA dikali DZ sama dengan min DAB dikali DPA per RT dikali 1 min PA per P. Kemudian diintegralkan menjadi NA integral batas bawah Z0 batas atas ZF DZ sama dengan min DAB per RT integral batas bawah PA1 batas atas PA2 dikali DPA per 1 min PA per P. Nah, selanjutnya NA integral
batas bawah Z0, batas atas ZF, DZ sama dengan min DAB per RT, integral batas bawah PA1, batas atas PA2, dikali P per P min PA, dikali DPA. Nilai P per P min PA ini berasal dari DPA per 1 min PA per B sama dengan penyebutnya ini dikalikan sama P. Jadi hasilnya menjadi P per P min PA. Nah, selanjutnya NA integral batas bawah Z0, batas atas ZF kali DZ sama dengan min DAB dikali P per RT integral batas bawah PA1 integral batas atas PA2 dikali 1 per P min PA DPA. NA Z batas bawah Z0 batas atas ZF sama dengan min DAB dikali P per RT min ln P min PA batas bawah PA1 PA2 di sini sama-sama min jadi bisa dicoret. Nah, kemudian nilainya menjadi ln karena sesuai dengan rumus 1 per X min A sama dengan min ln X min A. Selanjutnya NA kali ZF min Z0 sama dengan DAB kali P per RT ln P min PA2 per P min PA1 menjadi persamaan nomor 6 dan ini sesuai dengan rumus ln A min ln B sama dengan ln A per B. Selanjutnya dipindah ruaskan ZF min Z0 pindah ke kanan menjadi NA sama dengan DAB kali P per RT dikali ZF min Z0 ln P min PA2 per P min PA1 didapatkan persamaan 7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Falalu. Dipersilakan Bang Falalu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan di mana P sama dengan PA1 plus PB1 sama dengan PA2 plus PB2. Untuk PBM sama dengan PB2 min PB1 per ln PB2 per PB1 sama dengan P min PA2 itu dalam kurung min P min PA1 per ln P min PA2 per P min PA1. Maka dihasilkan min PA2 plus PA1 per ln P min PA2 per P min PA1. Untuk PBM-nya itu PA1 min PA2 per ln P min PA2 per P min PA1. Di sini ln dan PBM-nya saling bertukar tempat di mana ln-nya di atas dan PBM-nya di bawah. Dan hasil yang didapat itu PA1 min PA2 per PBM. Untuk substitusi di mana sudah dijelaskan oleh Nasdem tadi di mana NA sama dengan hasil yang didapatkan yaitu NA sama dengan DAB P dalam kurung PA1 min PA2 per RT dalam kurung ZV min Z0. Z0 PBM. Sorry. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Nah, di sini kita udah membahas untuk persamaan difusinya. Lanjut untuk mencari persamaan dari konveksinya ya. Nah, kita tahu kan dari soal kalau ini tuh kondisinya adalah pseudo steady state. Karena kita tahu levelnya itu turun secara perlahan. Di sini waktu dan panjang jalur difusinya itu sebanding. Maksud sebanding ini adalah waktunya dan panjangnya itu sama-sama bertambah. Ketika waktu bertambah, maka panjang jalur difusi yang dilewati juga akan semakin panjang. Nah, hal ini berkaitan dengan jumlah ZA yaitu kilogram yang meninggalkan cairan.
Oke, di sini kita lihat ya. Jadi untuk dapat mengetahui massa dari zat A itu bisa diturunkan dari rumus densitas, di mana densitas sama dengan massa per volume. Jadi untuk rumusnya itu yaitu MA sama dengan Rho A dikali P. Selanjutnya, nah di P ini kita bisa tahu ya, P ini kan satuannya itu meter kubik. Nah, untuk mencari, kan kita di sini cuman maksudnya gak ada variabel yang P. Jadi mainnya tuh di variabel Z. Nah, gimana sih caranya untuk kita tuh ada variabel Z-nya, yaitu mencari turunan dari si volume ini. Volume itu memiliki satuan meter kubik. Nah, itu sama halnya jika A dikali sama Z. A ini adalah luas penampang. Ya. Nah, kita tahu apa namanya satuannya itu adalah meter kuadrat dikali Z ini tuh sebenarnya panjang ya. Jadi terserah, jadi tergantung pada konteksnya. Karena ini konteksnya adalah panjang jalur difusi, maka kita pakai Z. Tapi bisa juga kalau dia itu diganti sama H atau yang lain, yang penting dia itu satuan panjang. Nah, untuk satuan dari Z ini sendiri adalah meter. Jadi, meter kuadrat dikali meter menghasilkan meter pangkat 3. Hal ini berarti bahwa meter kuadrat itu dikali sama M sama dengan meter kubik, yang mana itu satuannya sama dengan volume. Selanjutnya, kita dapat nih, kita substitusiin si turunan P-nya. Sehingga massa A sama dengan Rho A dikali dengan Z. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita masukin rumus yang udah kita dapat tadi ke dalam persamaan mol. Nah, kenapa sih sebenarnya ini tuh untuk kita tuh dapat mengetahui jadi hubungan flux dan juga si mol ini tadi ya. Dimana kita tahu kalau untuk pergerakan massa yang menguap atau berdifusi perubahan itu nanti akan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, untuk mendapatkan itu kita harus memasukkannya dulu ke dalam konsep mol. Dimana rumus mol itu sendiri kita tahu mol sama dengan massa ZA per MR ZA atau massa relatif dari ZA ya. Tadi kita udah dapat massa A-nya itu adalah Rho A dikali dz per MRA. Oke, sekarang untuk mencari NA itu dibagi dengan dt. Seperti yang udah bilang tadi, kalau pergerakan massa yang menguap atau berdifus itu perubahannya itu dibagi dengan perubahan waktu. Jadi diperoleh NA sama dengan Rho A dikali A per MRA dikali dz per dt. Karena perubahan waktu ya. Nah, di sini tuh kita asumsikan bahwa A-nya itu adalah meter kuadrat. Jadi, A-nya diganti dengan 1 sehingga menghasilkan NA sama dengan Rho A per MRA dikali dz per dt. Oh iya, aku mau jelas sedikit kenapa di atasnya yang tadi untuk mol di sini, di sini jadinya dz karena ini terjadi perubahan ya untuk setiap z-nya. Jadi kayak z-nya itu kan berubah-berubah tadi karena bervariasi, maka dia harus dipakai dz. Oke, kita lanjut ke rumus selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Satrio, silahkan. Terima kasih Cerina atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan rumus yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu berupa NA difusi sama dengan NA yang dikonveksi. Nah, yang di kiri sendiri NA berupa konveksi itu adalah Rho A per MRA dikali dz per dt yang disamadengkan dari NA difusinya berupa DAB dikali P buka kurung PA1 min PA2 tutup kurung per R dikali T buka kurung ZF dikali Z0 tutup kurung PBM. Nah, PA-nya sendiri akan jadi turun dan akhirnya pada DT-nya kita untuk mengeluarkan diferensial akan menggunakan integral sehingga dengan batas bawahnya berupa 0 dengan batas atasnya berupa TF lalu dikalikan dengan DT sama dengan R dikali T dikali Rho dikali PBM per MRA dikali DAB dikali P buka kurung PA1 kurang PA2 dikali integral
batas bawah Z0 dengan batas atas ZF dikali Z dikali DZ. Lalu di sini akhirnya diferensialnya sudah dikeluarkan sehingga turunan menjadi TF dikurangi 0 sama dengan R dikali T dikali Rho A dikali PBM per MRA dikali DAB dikali Rho dikali PA1 kurangin PA2. Sehingga pada Z-nya itu dengan rumus integral akan menghasilkan 1/2 Z kuadrat dengan batas atas berupa ZF dengan batas bawah berupa Z0. Sehingga TF sendiri menghasilkan nilai berupa R dikali T PBM dikali R Rho A per MRA dikali DAB dikali P PA1 dikurangi PA2 dikalikan 1/2 ZF kuadrat kurangin Z0 kuadrat. Nah, sesuai dengan jawaban di awal, maka hasil akhirnya berupa TF sama dengan R dikali T dikali PBM dikali Rho A buka kurung ZF kuadrat dikurangi Z0 kuadrat per 2 MRA dikali DAB dikali P buka kurung PA1 min PA2 kuadrat dengan satuannya second. Sekian dari presentasi yang kami lakukan dengan kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.